Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kurniawan. Saya akan mewawancarai Bu Nur untuk tentang bullying. Jadi Bu, apa yang Ibu ketahui tentang bullying dan bagaimana menurut Ibu bullying bisa berdampak pada korban? Oke, menjawab ya. Ya Bu. Bullying ini adalah suatu tindakan penindasan, biasanya dilakukan lebih dari 2 orang, berarti biasanya berbentuk kelompok. Kalau satu doang itu biasanya berantem ya. Kalau bullying itu sesuatu kelompok, biasanya menyiksa satu orang atau lebih. Nah, terus dampak untuk korban, jelas ya, dampaknya ada 2, baik psikis maupun fisik. Nah, kalau psikis itu biasanya berupa yang sering terjadi di lingkungan kamu adalah dampak awalnya adalah males sekolah, penurunan prestasi, kemudian mengisolasi diri, nggak mau punya teman karena mungkin udah nggak percaya lagi sama temennya. Terus yang paling parah adalah depresi, bahkan sampai kematian. Gitu. Kalau fisik ya jelas ya, kalau misalnya bullyingnya berbentuk fisik itu bisa ke luka-luka, patah tulang, atau bahkan bisa anggota tubuhnya tidak berfungsi lagi. Untuk yang kedua, mengapa menurut Ibu seseorang memutuskan untuk melakukan bullying terhadap orang lain? Oke, biasanya itu ada 2 faktor. Faktor pertama adalah dari lingkungan. Entah lingkungannya itu memang cenderung banyak sekali kekerasan. Biasanya dia sering melihat bagaimana pukul-pukulan atau dipukul bahkan. Terus mungkin di keluarganya kurang pengakuan, kurang diperhatikan. Akhirnya orang-orang seperti ini akan mencari perhatian di luar, akan mencari pengakuan di luar dengan cara yaitu ditakuti oleh orang lain. Nah, faktor kedua adalah biasanya orang ini adalah korban bullying juga. Karena dia korban, tahu regulasi dari bullying, akhirnya dia menerapkannya juga kepada orang yang sekiranya lebih lemah daripada dia. Untuk yang ketiga, menurut Ibu, apakah Ibu pernah menyaksikan atau mengalami bullying? Oke, kalau menyaksikan dan mengalami mungkin pernah ya. Kalau Ibu sendiri pernah menjadi korban bully, tapi di SD kan. Di SD yaitu namanya anak-anak berkelompok, terus awalnya bercanda, akhirnya tidak sesuai bercandanya, ya terjadi bullying gitu. Sebenarnya bullying itu juga dari bercanda juga bisa tuh. Terus menyaksikan ya jelas kalau menyaksikan, karena biasanya Ibu kan guru BK ya, kadang menangani juga kasus-kasus seperti ini. Menurut Ibu, apa tanda-tanda bahwa seseorang sedang mengalami bullying? Pertama, biasanya dia mengisolasi diri, kemudian selain mengisolasi diri, dia juga memperlihatkan keengganan untuk baik berkomunikasi atau berinteraksi pada orang lain. Bagaimana cara terbaik untuk membantu seseorang yang sedang mengalami bullying? Cara yang paling bisa Ibu sarankan adalah pertama, jangan pernah memberhentikan tindakan bullying sendirian atau kamu dengan berani memberhentikan tersebut. Lebih baik kamu mencari orang yang jauh lebih kompeten untuk memberhentikan tindakan bullying tersebut. Contoh, kamu menghubungi guru, kalau di lingkungan masyarakat kamu memanggil massa atau masyarakat di sekitar. Kalau memungkinkan, mungkin kamu bisa memanggil polisi. Apa peran media sosial dalam meningkatkan atau mencegah bullying di kalangan remaja? Perannya adalah mensosialisasikan dan mendemonstrasikan dampak negatif dari bullying agar anak-anak usia kamu, usia yang atau banyak usia mengetahui kalau bullying ini sebenarnya dampaknya sangat berat dan sangat panjang bagi si korban tersebut. Apa yang bisa dilakukan oleh sekolah untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari bullying? Pertama, menjamin sanksi sanksi terhadap pelaku bullying itu akan berat.
Kan karena kalau udah tahu sanksinya berat, pasti beberapa anak akan lebih berpikir lagi kalau tindakan bullying ini akan merugikan sekali buat dia. Kemudian mensosialisasi pelindungan yang akan diberikan sekolah oleh orang-orang yang terkena bullying. Menurut Ibu, apakah hukuman yang diberikan kepada pelaku bullying cukup efektif? Mengapa atau mengapa tidak? Menurut Ibu sejauh ini belum efektif ya, karena nggak di Indonesia aja, di dunia bahkan di Korea Selatan yang paling sering memiliki berita terhadap bullying, masih banyak dan berulang sekali terus-terusan orang menjadi korban atau menjadi pelaku. Tandanya hal itu belum ada efek jera bagi orang-orang yang membuli, gitu. Berarti belum. Bagaimana dampak bullying terhadap kesehatan mental dan emosional jangka panjang? Dampaknya mah jelas banget ya, karena tadi dampaknya kan ada dua, fisik dan psikis. Nah, berarti ini masuk ke fisikisnya. Seseorang yang pernah dibully tadi bakal punya potensi untuk membuli. Itu akan berkelanjutan tuh, berarti tidak akan putus. Nah, terus selain itu dampaknya bisa menjadi dia lebih sulit untuk mempercayai orang lain, baik temannya bahkan nanti pasangan hidupnya. Nah, kemudian dampaknya yang lain, dia akan tidak memiliki kepercayaan diri. Biasanya orang-orang yang memiliki ketidakpercayaan dirinya itu akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Itu dampaknya panjang sekali. Apa langkah-langkah yang bisa diambil oleh korban bullying untuk melindungi diri mereka sendiri dan mendapatkan dukungan? Pertama, mengadukan. Kedua, dia bisa sekarang kan banyak ya komunitas, apalagi komunitas yang mendukung seseorang korban bullying itu untuk sembuh. Jadi yaitu memilih lingkungan yang buat kamu jauh lebih sehat. Seperti itu aja. Terima kasih ya Bu udah Sama-sama. diwawancara. Mari Bu.